Halo teman-teman sekalian, kita akan jumpa lagi dalam IG Live kali ini. Halo Mas Boni. Halo Pak, apa kabar Pak? Berarti, oke, teman-teman sekalian, sambil kita nunggu beberapa orang yang mulai join ya, hari ini adalah IG Live dari Wow NAH yang terakhir, yang ke-8 dalam 10 hari terakhir ini ya. Kita akan tutup sesi 8 hari ini dengan Managing Learning in Organization during COVID-19. Jadi baik during ataupun tidak ya. Jadi bagaimana memanage pembelajaran di dalam sebuah organisasi, terutama organisasi yang besar, apalagi di zaman COVID-19 ini. Jadi sebenarnya ini adalah seri saya yang ke-8 dan sebetulnya hari ini sudah selesai habis. Tiba-tiba tadi pagi diajak Pak Mademuku untuk bicara tentang managing stress. Ya bilang oke. Besok pagi actually ada satu sesi lagi managing stress dengan Pak Mademuku, tapi yang ngundang dia, jadi dari IG-nya dia. Oke lah, kita saling berbagi ya. Saya kira itu cukup oke, enggak apa-apa. Oke, kita mulai acara hari ini ya. Saya betulkan sedikit. Oke, kita mulai acara hari ini. Managing Learning in Organization, terutama during COVID-19. Bagaimana memanage pembelajaran di sebuah organisasi, terutama kalau organisasi itu besar. Ya. Saya ditemani oleh Dias Boni. Pak Boni ini adalah orang dari bagian Learning and Development di Astra. Ya. Beliau sudah 7 tahun di bagian Learning and Development dan saya kenal Mas Boni sudah 4 tahun mungkin ya, jadi kita sudah kenal lama, banyak interaksi, dan saya tahu banget bagaimana Pak Boni tumbuh dengan hebat dan menjadi pembicara dan menjual bukunya, menerbitkan buku 7 Journey of Successful Public Speaker, 7 Journey of Successful Public Speaker ya. Juga saya kira banyak sekali yang saya belajar dari Mas Boni juga, terutama di dalam sebuah organisasi besar, bagaimana pembelajaran itu terjadi. Jadi saya kira itu dari saya. Mungkin Mas Boni bisa sedikit say hello dengan teman-teman sekalian di IG dan sedikit memberikan pembukaan dari acara kali ini. Silakan Mas. Halo, selamat sore semuanya. Apa Suaranya kabar agak keras ya ya, teman-teman? agak dekat mungkin. Ya. Oke. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya, dalam kondisi seperti sekarang. Semoga kita semua bisa diberikan kesehatan, diberikan kedamaian, dan pastinya kita bisa terus melakukan aktivitas kita seperti biasa. Oke, Pak San, terima kasih Pak sudah diundang ya. Akhirnya kita bisa ngobrol juga. Ini tentang ini sebenarnya sudah lama saya nggak bisa. Oke, silakan Mas. Ya, ini managing learning in organization, Pak. Benar sekali seperti Bapak bilang, learning itu jadi kunci saat ini, Pak. Terlebih saat ini di dalam kondisi yang serba menantang ya. Kita bilangnya nggak sulit ya, tetapi menantang. Learning menjadi sebuah kunci yang semua organisasi maupun skalanya itu kecil, besar, atau dalam korporasi, itu harus jadi kunci. Nah, mungkin kita akan bahas lebih detail nanti, Pak, mengenai bagaimana sebenarnya learning di organisasi, terlebih saat COVID ini terjadi, pasti akan banyak perubahan, Pak, setelah post-COVID ini terjadi. Oke, jadi itu dulu, Pak. Ya, jadi kita sama-sama, Mas Boni dan saya sama-sama percaya bahwa sumber daya manusia itu adalah kunci di dalam sukses atau tidaknya sebuah perusahaan. Terlebih lagi ketika perusahaan itu sedang mengalami krisis seperti saat ini ya. Jadi kita butuh sekali untuk tahu bagaimana learning di dalam organization itu terjadi. Baik ketika semuanya sedang baik ataupun ketika sekarang sedang sulit ya. Saya kira itu hal yang harus kita perhatikan ya. Saya masuk di dalam sesi kita tentang keadaan saat ini saja ya. Jadi bagaimana sih keadaan saat ini terjadi? Kalau kita perusahaan, saya ngambil dari sisi perusahaan kecil ya. Karyawan kami misalkan cuma 20. Waduh, sudah bingung nih. Orang ini mau dikerjain apa, yang ini sekarang nggak ada kerjaannya, yang ini pekerjaannya double lebih banyak. Sementara kita nggak bisa ngontrol di lapangan ya. Dan ini menjadi sebuah hal yang sangat kita harus berubah. Tetapi di dalam perusahaan yang lebih besar, lebih sulit lagi ya toh.
teaching how the elephant to dance itu susah gitu ya untuk dandan. Jadi mungkin Mas Boni bisa cerita sedikit, terutama di kondisi saat ini di organisasi yang besar. Biasanya saya menyebut besar tuh kalau karyawannya sudah lebih dari 1.000 itu super besar. Medium itu antara 100 sampai 1.000 ya, kurang lebihnya gitu ya. Lalu 1.000 atas itu apalagi 10.000, 20.000 besar banget ya. Kalau di bawah 100 itu saya menganggap masih small. Silakan Mas, mungkin sharing-sharing tentang keadaan saat ini terutama di dalam learning di dalam sebuah organisasi besar. Silakan Mas. Oke. Kita sebenarnya melihat begini dulu ya Pak. Kondisi COVID seperti ini dalam sebuah korporasi, kita bisa melihat ada dua sisi yang terjadi. Yang pertama, ada yang namanya declining. Declining itu adalah penurunan. Itu terjadi pada perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi yang terimpact langsung dengan kondisi seperti saat ini. Contohnya pariwisata, lalu juga otomotif juga kena Pak, lalu juga real estate yang kayak gitu. Itu perusahaan-perusahaan yang secara tidak langsung, penerbangan juga ya, penerbangan dan sebagainya, itu terdampak secara langsung dari COVID ini. Itu declining, yang pertama itu. Lalu yang kedua adalah ada namanya growing. Growing adalah di satu sisi lain. Karena yang dinamakan krisis itu kan ada dua mata uang, ya, seperti mata uang. Ada yang mengalami krisisnya, tapi ada juga yang mendapatkan opportunity atau peluang growing yang terjadi. Perusahaan yang growing seperti apa sih? E-commerce sekarang rame, Pak. Lalu juga health and care, itu naik gitu ya. Lalu juga perusahaan-perusahaan seperti medical. Medical itu juga naik, Pak. Kayak lalu juga ICT, lalu juga Telkom, itu pada naik. Nah, dari kedua sisi ini, sebenarnya semua perusahaan tersebut itu sudah harus preparing, Pak. Dalam artian preparing di sini, mereka sudah harus menyiapkan untuk proses post-COVID-nya. Jadi kita nggak tahu nih, belum tahu nih, walaupun COVID ini ada prediksinya sampai bulan Juni, ada yang bilang sampai bulan September gitu. Tetapi pasti akan ada post-COVID-nya, COVID-nya akan berhenti gitu. Nah, untuk mempersiapkan itu ada satu hal yang jadi kunci, yaitu people. Nah, people itu menjadi competitive advantage di sini. Karena kalau kita tahu bahwa yang namanya kita tahu misalkan dalam ranah marketing misalkan, premises itu gampang ditiru. Branding itu gampang ditiru, lalu juga promosi, diskon dan sebagainya itu begitu gampang untuk ditiru. Tetapi yang paling sulit untuk ditiru dan dilihat sama kompetitor kita itu adalah di people-nya. Dan people itulah jadi competitive advantage kita, yang mana saat ini kita harus persiapkan people kita ini. Nah, orang kita. Nah, cara menyiapkannya seperti apa? Salah satunya adalah yang jadi kunci adalah bagaimana kita bisa learning di dalam organisasi agar semua orang yang ada di dalam organisasi itu mau belajar cepat dan siap untuk menghadapi kondisi saat ini dan pastinya kondisi yang akan datang. Gitu, Pak. Ya, setuju, Pak. Jadi kami juga sedang melakukan perbaikan besar-besaran ya. Dengan teman-teman ini kan sebetulnya saya dengan grup kita itu punya beberapa institusi pendidikan ya, 2 buah S1, D1. Kita baru saja sejam yang lalu membentuk Digital Task Force. Digital Task Force artinya kita membentuk sebuah tim kecil yang selalu harus berpikir dengan masuk digital ini, dengan sekolah ini tidak boleh dibuka, dengan kita harus work from home dan schooling from home, apa yang bisa kita lakukan, teknologi apa yang bisa kita pakai, lalu bagaimana mendeploy teknologi itu di antara para dosen dan mahasiswa, lalu hal-hal apa yang perlu diperhatikan, hal-hal yang seperti itu butuh untuk segera cepat gitu. Jadi gerak cepat, harus idenya kemarin kita jalankan hari ini, jadi harus begitu. Jadi karena waktu kita nggak banyak gitu ya. Waktu yang tersisa ini kan yang ada ini kan cuma jendelanya cuma 3-6 bulan ya. Kalau kita tidak manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya, ini akan sayang sekali gitu. Jadi harus betul-betul kita fokus pada 3-6 bulan ini bagaimana memanfaatkan secara maksimal untuk melakukan pembelajaran baru, pembelajaran ulang, ataupun untuk mengasah hal-hal baru yang dulunya belum pernah kita pakai sebelumnya. Saya kira itu saya sangat setuju, Pak. Nah, kalau kita lihat tadi, kita sudah bicara tentang organisasi, kita sudah bicara dan tahu bahwa kita akan melakukan persiapan untuk yang ke depan. Kira-kira ada nggak prinsip, framework, how to
tips atau apapun yang harus dimiliki oleh organisasi, baik itu adalah sebuah organisasi besar ataupun itu adalah sebuah organisasi kecil, terutama dari kacamata learning and development orang-orang kita. Silakan Mas Boni. Oke. Sebenarnya kondisi saat ini itu banyak memberikan perubahan yang sangat cepat, Pak, terutama dalam hal behavior. Kita berbicara korporasi, behavior dari customer-nya kita. Bagaimana customer itu pasti akan berubah. Yang mereka selama ini mungkin banyak di luar, sekarang mereka banyak di rumah, dan mereka itu banyak berinteraksi dengan hal-hal yang sifatnya digital. Artinya itu yang jadi kunci. Yang pertama saya bilang bahwa kita harus memahami dulu bagaimana customer kita itu sedang dan akan berubah drastis, Pak. Dulu kita mungkin bisa melihat bahwa orang-orang kita sekarang ini ke depannya mereka akan semakin hygiene, mereka akan semakin memproteksi diri, mereka mungkin akan semakin detail, mereka akan semakin banyak menuntut gitu. Jadi customer behavior, mapping customer behavior jadi kunci, itu yang pertama, Pak. Lalu yang kedua, kalau kita sudah tahu itu, tim learning and development, bagian learning di sebuah korporasi, itu harus cepat menggodoknya menjadi sebuah kompetensi yang mana itu harus diejawantahkan ke dalam aktivitas-aktivitas learning. Baik yang sifatnya makro, kelas yang besar, misalkan face-to-face learning, training, dan sebagainya, ataupun yang mikro. Mikro yang sifatnya mungkin kecil-kecil, mungkin itu harus dilakukan dengan cepat. Kenapa? Karena orang-orang di dalam internal sebuah organisasi itu harus lebih cepat dibandingkan customer-nya. Karena kenapa? Kalau customer-nya jauh lebih cepat, tetapi people kita di organisasi tidak bisa mengimbangin, nah kepuasan bisa saja akan dikorbankan. Nah, lalu yang ketiga, Pak, kalau kita sudah tahu customer behavior-nya berubah, lalu kita transformasikan ke dalam bentuk bagaimana sebuah proses learning and development yang bagus, gitu ya, kita harus tahu bahwa yang ketiga ini yang akan jadi kunci, yaitu blended learning, Pak. Learning yang selama ini yang mungkin konvensional yang dilakukan oleh organisasi yang mungkin hanya mengandalkan in-class training, lalu juga jarang melakukan mungkin learningnya, itu tidak bisa diterapkan lagi. Tetapi harus blended, kita harus mix ini dengan tepat dan tepat, Pak. Kenapa? Kalau kita mampu untuk blended antara mungkin digital, kita sekarang sudah terlatih menggunakan Zoom, sudah terlatih mengakses YouTube, mungkin sudah menggunakan tools-tools lain dalam learning yang sifatnya digital, itu semua harus diwujudkan di dalam proses learning yang ada di organisasi. Jadi 3 itu, Pak. Customer-nya kita harus tahu perubahannya, yang kedua harus ditransformasikan dengan cepat, dan yang ketiga kita harus blended learning kita. Kita tidak bisa mengandalkan salah satu jenis proses learning saja. Ya, Mas Boni, saya bisa membayangkan ketika kita sudah lewat COVID-19, lalu klien kita bilang, kita ajak meeting, Pak, bisa meeting? Udah, Zoom aja gitu, ya nanti jam 2 gitu. Lalu orang kita bilang, itu apa? Gitu ya. Atau bagaimana melakukan celaka atau tidak, itu contoh ya, contoh begitu. Jadi, di mana sekarang pelanggan kita bergeser dan berubah, lalu orang kita kalau tidak melakukan restrukturisasi dan kompetensi training hal-hal yang baru, betapa sengsaranya pada saat itu ketika kita ketinggalan zaman ya. Contoh tadi yang paling gampang itu seperti itu. Tentu banyak sekali hal-hal lain ya. Mungkin ketika kita kembali kita harus tahu bahwa orang-orang itu sekarang akan berhati-hati dengan hygiene ya, masuk meeting ke tempat orang harus cuci tangan dulu dan lain-lain. Kalau orang kita tidak sadar itu, kliennya bisa marah-marah ketika ketemu kita. Nah, ini contoh. Lalu kesadaran kita akan pengetahuan, di mana pada selama COVID-19 ini banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru yang orang kita mungkin tidak menerima pemahaman itu. Begitu selesai 3 bulan, 4 bulan, atau 6 bulan, kita berhadapan dengan klien, kita jadi kalah dengan orang lain. Ya, kita jadi ketinggalan dengan orang lain. Mungkin itu yang menjadi hal-hal yang buruk buat kita. Ya, kita kan paham nih. Saya coba ya mundur ya. Sebenarnya di dalam sebuah pembelajaran, kalau kita melihat Kirkpatrick model, dulu itu kan cuma ada 4 ya. Di bawah sendiri kita sebut dengan reaction. Jadi kalau ikut, kita reaksinya bagus, wah kita tahu itu reaction, ya itu nomor 1. Kalau kita reaction ini kalau di kelas dalam mengajar dilihat, orangnya mendengarkan enggak, reviewnya bagus enggak, anak-anak respon enggak, ini reaction. Kalau ada pre-test dan post-test, itu disebut dengan learning. Mereka paham enggak apa yang kita ajarkan? Ya, mereka paham, oh di pre-test, tesnya bagus, learning ya. Lalu level yang ketiga disebut dengan behavior. Setelah pulang, saya belajar,
perilaku saya berubah, baik di dalam marketing atau di dalam maka ini behavior. Dan baru yang level keempat disebut dengan result. Jadi mencapai hasil yang cocok. Di dalam kita melakukan training model kuno, itu selalu adalah reaction, lalu learning, lalu behavior, lalu result. Tetapi di dalam model baru kita yang tadi Mas Boni bilang blended learning tadi, kita akan berbeda gitu. Kemungkinan kita ngajarnya mungkin sementara kamu lihat dulu video-video yang ada. Ya baru dibilangin, oke, sekarang kita belajar di kelas, lalu besoknya lagi baru kita bilang, oke, kalau gitu kamu lihat hasilnya ada apa enggak, dan semuanya akan bergumul dengan kondisi online dan digital, dan itu akan bergeser sama sekali dibandingkan dengan zaman sebelum COVID-19. Jadi kita perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi itu. Pola ukur kita juga akan mulai bergeser dan berubah, tidak lagi seperti dulu sekedar pretest, post-test atau latihan saja, tetapi mungkin pola pembelajarannya akan bergeser dengan sangat tinggi. Saya kira gitu. Mas Boni, silakan menambahkan, mungkin harapan saya ada prinsip atau tips atau apa buat meng-create sebuah sistem atau mekanisme pembelajaran, sementara orang-orang ini kan nggak sempat kita kumpulkan, Mas, ya kan? Tahu-tahu sudah nggak berhenti, nggak bisa ketemu gitu. Ayo, bagaimana kita membuat mereka supaya sadar dan mereka bisa melakukan pembelajaran terutama di masa COVID ini? Silakan, Mas. Oke, sebenarnya goal kita itu kan bagaimana nanti ketika kita proses learning yang kita buat itu, yang kita harus persiapkan itu mampu untuk menciptakan orang-orang kita, SDM kita itu semakin berkualitas, artinya more quality-nya semakin bagus. Lalu yang kedua, more value, artinya mereka semakin bervalue. Nah, itu goal kita kan seperti itu. Bagaimana kita bisa mentransformasikan people-people kita itu agar mampu mereka bisa memberikan kepuasan kepada konsumen kita yang nantinya juga akan berubah banyak. Nah, oleh karenanya Pak, yang perlu dilihat di sini adalah kita harus, ketika kita sudah tahu mengenai customer behavior kita, dalam proses learning, kita juga pun harus tahu yang menjadi objek dari learning kita, mungkin tim kita, karyawan kita di lapangan, lalu juga mungkin staff-staff yang ada di kantor gitu. Kita harus tahu dulu mereka itu pain-nya apa. Pain-nya itu artinya kesakitannya mereka itu apa, kesulitannya mereka hadapi apa, mereka itu kegelisahannya apa. Lalu mereka juga misalkan kesulitan mereka menghadapi customer yang mungkin semakin banyak minta seperti apa. Kita sebagai orang learning and development harus tahu itu dulu. Pain and gain-nya seperti apa. Lalu yang kedua pain-nya sudah tahu, yang kedua gain-nya. Bagaimana kita mampu memberikan mereka itu sebuah benefit yang bagus, sebuah hal yang besar kepada mereka, sehingga ketika mereka menginginkan sebuah proses learning, mereka sudah happy duluan, Pak. Nah, kita harus paham itu dulu. Nah, basicnya memang kita harus tahu needs and know-nya. Needs-nya kita tahu, lalu juga want-nya kita juga harus tahu. Dari orang-orang, proses people yang ada di korporasi kita, di perusahaan kita harus tahu itu dulu. Kalau sudah tahu, maka akan lebih mudah kita mendeliver proses learning seperti apa yang akan kita berikan. Konten seperti apa yang akan kita berikan. Itu akan semakin mudah, Pak. Mas, orang kan tahu ya, semakin besar sebuah organisasi itu semakin birokratis, semakin sulit mengambil keputusan ya. Biasanya dulu di zaman yang kuno terutama ya, izin itu approval itu bisa 2 minggu, 3 minggu ya. Sementara di dalam COVID ini kan everything harus cepet banget ya. Ada nggak tips-tips supaya keputusan-keputusan terutama di dalam learning dan HRD kita yang bisa dilakukan oleh organisasi perusahaan-perusahaan lain supaya lebih mampu mempercepat perubahan-perubahan yang ada ini? Silakan, Mas. Yang terpenting di sini adalah agile mindset dulu, Pak. Jadi kita di dalam organisasi, mulai dari level bawah sampai level top manajemennya harus memahami bahwa kita harus agile. Agile di sini harus cepat, harus lincah, Pak. Seperti Bapak bilang bahwa memang organisasi besar ketika mengambil keputusan butuh waktu gitu. Tetapi di dalam kondisi seperti ini pun, ketika semua organisasi itu sudah memahami yang namanya agile mindset gitu, dan mereka tahu goalnya masing-masing, itu akan lebih mudah, Pak. Akan lebih mudah dalam mengambil keputusan. Oleh karenanya, ketika kita sudah mindset ini punya semuanya sama, itu akan diejawantakan dalam proses yang dulunya mungkin lama. Sekarang dengan kondisi seperti ini, decision harus semakin cepat, Pak. Jadi peran leader di sini, peran manajer, itu harus semakin cepat dalam mengambil keputusan, Pak. Nah, sehingga dengan adanya keputusan yang cepat,
eksekusinya pun akan jauh semakin cepat gitu. Ya, saya memahami banget dulu bahwa kalau corporate itu sebuah approval akan jauh lebih lama. Tetapi di zaman ini sudah sangat-sangat tidak bisa lagi. Dan agile itu saya selalu berusaha menerjemahkan dengan kata tangkas ya, cepat atau tangkas gitu. Ya. Nah itu jadi butuh banget. Oke, saya kembali ke managing learning in organization ya. Mas, bisa enggak dikasihkan gambaran kira-kira ketika kita memanage learning dalam jumlah yang begitu banyak karyawan, apa kira-kira kesulitan yang terjadi, yang ada, supaya teman-teman yang punya perusahaan-perusahaan besar juga paham ya. Lalu apa yang biasanya menjadi kesulitan dan bagaimana menyelesaikan kesulitan itu, baik masa COVID ataupun jauh sebelum COVID pun. Jadi tentu tidak gampang kalau anak buahnya 5, udah kamu ikut seminarnya Pak San, selesai. Kalau karyawannya 5.000 gimana ya? Gitu ya. Itu mungkin banyak yang tidak tahu, terutama dari teman-teman yang mendengarkan di IG Live kita. Silakan Mas. Oke, yang pertama Pak, dalam korporasi yang besar, kita harus tahu dulu yang menjadi decision maker-nya siapa dulu. Oke. Artinya di dalam sini, misalkan top manajemennya, kita ngomong misalkan ada branch manager di sebuah area, misalkan di sebuah area. Nah, kita harus tahu dulu yang jadi decision maker-nya siapa. Yang jadi decision maker inilah yang harus kita berikan mindset dulu, Pak. Jadi dia yang harus diberikan awareness dulu, dia harus dibukakan dulu mindset-nya, dia dulu yang diberikan dulu materi-materi yang mungkin kita akan turunkan. Kita harus beritahu kan bahwa leadernya harus tahu benefit yang mereka dapatkan ketika mereka sudah mendapatkan ini, lalu timnya juga akan diberikan proses learning ini, training ini, mereka harus tahu benefitnya apa. Setelah mereka tahu itu, mereka akan mudah untuk memberikan para timnya nih untuk dipersiapkan, Pak. Itu satu, kuncinya itu satu dulu. Satu. Yang kedua, setelah kita tahu decision maker-nya siapa, kita berikan mindset-nya. Yang kedua adalah kita prioritizing, Pak. Jadi kita prioritaskan dulu. Jadi kita tidak bisa semuanya kita langsung berikan. Misalkan training in kelasnya, lalu kita berikan, tidak bisa semuanya. Tetapi kita harus prioritaskan terlebih dahulu titik-titik mana saja yang menjadi krusial di mata customer-nya kita. Nah, jadi mereka yang semakin krusial di mata customer, mereka yang harus diperkuat terlebih dahulu, Pak. Nah, setelah prioritas yang kita lakukan, baru kita lanjut ke bagian-bagian yang lain. Dan yang ketiga, yang jadi poin kunci adalah consistency learning, Pak. Ya. Bagaimana kita tidak bisa hanya selesai training in class, lalu selesai, Pak. Tetapi kita bagaimana membuat sebuah proses micro learning, jadi learning yang kecil-kecil, yang mana itu ada di pekerjaan mereka sehari-hari, Pak. Misalkan ada di tempat mereka make up, misalkan. Lalu mereka ada di meja kerjanya mereka. Lalu misalkan ada di handphonenya mereka, kita pakai e-learning, sehingga proses pembelajaran itu terus-menerus terjadi. Gitu. Itu bang 3 tips, Pak. Ya, Pak, saya yang sebenarnya begini ya, saya memang keluar dan hidup dari perusahaan kecil. Perusahaan kecil itu karyawan di bawah 100, kurang lebih ya. Dan kalau saya melihat perusahaan besar yang karyawannya 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, dan 100.000, memang kita bilang ini lebih agile, lebih gampang berubah. Tapi yang ini itu powerful karena mereka punya SOP di tempat. Jadi saya kasih contoh. Perbankan itu menyetandarkan bahwa seseorang karyawan itu setiap tahun harus punya 5 full training days, 5 hari penuh. Ya, saya tahu BCA itu kalau nggak salah 6 atau lebih begitu, ya sudah melakukan itu. Jadi bisa di benchmark, kamu di training berapa kali di dalam setahun itu. Ya, itu standar. Dan yang kedua, bahkan cost itu juga sudah dihitung. Jadi misalkan sebuah perusahaan HRD cost-nya itu gaji, bonus dan lain-lain, itu misalkan 100 miliar gitu ya, 100 miliar selama setahun. Maka perbankan mengharuskan 5%. Jadi kalau 100 miliar, 5 miliar itu dipakai sebagai dana untuk learning dan development orang-orangnya. Jadi ada 5%. Memang perbankan mengharuskan 5%, tetapi tidak semua company bisa menghabiskan 5%. Tetapi sekarang mulai perusahaan memakai pengukuran apakah mereka menghabiskan 2% atau 3% dari biaya karyawannya. Ini contoh ya. Nah, saya suka dengan corporate itu karena mereka sudah punya sebuah mekanisme sistem dan protokol yang jelas. Sehingga kita, yang terutama kalau perusahaan kecil, kalau bosnya lupa ya nggak ingat, setahun nggak ada training sama sekali gitu. Ya nggak memikirkan itu. Sedangkan kalau butuh trainingnya banyak sekali. Jadi tidak punya
satu acuan standar gitu. Jadi ini yang mungkin saya bisa belajar dari sisi corporate ya. Jadi kacamata saya tentu berbeda ya. Ya kalau saya sih lebih sering training lebih bagus Mas, kita dapat proyek banyak. Tetapi itu yang menarik menurut saya. Nah sekarang dengan adanya kondisi COVID-19 ini tentu berubah gitu. Jadi dulu yang perlu dipelajari sekarang nggak usah. Sekarang yang tidak perlu dipelajari sekarang perlu dipelajari ya. Lalu ada perubahan yang drastis seperti itu. Nah, saya yakin perusahaan-perusahaan besar pun belum sempat menentukan harus berapa days training, harus seperti apa, karena semua juga nggak tahu mau apa gitu ya. Tetapi saya yakin perusahaan-perusahaan besar juga sudah mulai memikirkan apa yang harus di-training dulu, bagaimana men-trainingnya, mau pakai Zoom apa mau pakai telepon atau mau pakai meeting atau I don't know ya. Tapi itu pilihan-pilihan yang bisa dipakai. Jadi dengan memikirkan itu, kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan akan mulai melakukan itu. Mungkin Mas Boni bisa nggak ngasih gambaran dengan kondisi sekarang ini, baru jalan seminggu nih ya, tentu beda lagi 3 minggu ke depan ya. Di dalam Anda apa yang sudah dilakukan untuk mencoba menstandarisasi learning di dalam organisasi kita? Yuk. Oke, kalau di kita sih Pak, organisasi kita tetap sama Pak. Dulunya kita memang banyak mengandalkan training face to face, artinya di in-class kita banyak kita lakukan gitu. Tetapi dengan adanya perubahan yang begitu cepat ini, kita tidak mau proses learning kita berhenti gitu. Kenapa? Karena kalau proses learning kita berhenti, artinya kita tidak bisa menyiapkan orang-orang kita. Nah, yang kita lakukan adalah bagaimana kita menggunakan selama ini yang mungkin kita dulunya mikirnya ini masih lama nih penggunaan digital gitu ya. Sekarang ini mau tidak mau itu kita tarik cepat ke belakang Pak. Kita tarik cepat nih Pak. Yang dulunya itu kita tidak pernah mengandalkan training, misalkan menggunakan Zoom, menggunakan video conference gitu. Lalu tidak pernah selama ini menggunakan ya aplikasi seperti Telegram, WhatsApp Group gitu. Lalu sekarang kita juga bisa menggunakan e-learning. Semua channel yang bisa kita gunakan untuk memberikan training, memberikan pembelajaran kepada orang-orang kita, itu kita pakai semua, Pak. Nah, namun memang semua itu mengacu kepada kompetensi maupun objektif yang sudah kita susun, Pak. Yang mana itu sudah ada pakemnya, kita sudah punya pakemnya itu. Nah, itu semuanya mengacu ke sana. Hanya saja proses delivery-nya itu yang kita agile-kan. Yang dulunya misalkan harus in class satu hari atau 2 hari, sekarang kita udah bagi. Misalkan 4 jam. Kita training, besok kita lanjutin lagi 4 jam. Tetapi materinya sudah kita berikan. Lalu misalkan proses pretestnya dulu kita masih menggunakan misalkan kertas misalkan. Itu sudah menggunakan sekarang aplikasi ya, seperti Quizzes, Kahoot gitu ya. Lalu sudah menggunakan Google Classroom dan sebagainya. Semua media yang bisa mendukung proses pembelajaran dan itu memudahkan untuk para karyawan kita, itu kita pakai, Pak. Ada lelucon yang bilang, sebenarnya digitalisasi pembelajaran ataupun digitalisasi bisnis, itu tanggung jawab siapa atau siapa yang mampu melakukan itu? Pertanyaannya. Jawaban pertama CEO, jawaban kedua CTO, Chief Technology Officer, jawaban ketiga kosong. Orang-orang bilang COVID-19 gitu. Jadi karena yang mampu pembelajaran, apa Mas? Ya karena COVID-19 yang bisa bikin itu semua jadi cepat. Betul. Karena tanpa sadar kita mau tidak mau harus terpaksa masuk ke dalam dunia digital, bisa atau tidak bisa gitu ya. Jadi kemarin minggu lalu saya training mengajar teman-teman di S2 di kampus Institut Asia, Mas. Dan saya waktu tanya, kita pakai Zoom pertama ya. Anda bisa tahu 52 peserta itu kira-kira 60% belum pernah pakai Zoom. Ya, yang bisa pakai itu cuma sedikit orang. Ya toh. Pak Mukti, saya lihat banyak teman-teman di sini, saya berterima kasih sekali. Saya kelihatan Pak Jawad, saya kelihatan Pak Mukti, saya kelihatan juga, waduh banyak orang di sini ya. Saya tidak sempat mengajak ngobrol, jadi saya minta maaf, tapi terima kasih sekali teman-teman sudah mau mendengarkan kami, dan kita akan ada 24 jam diakses di tempat kami, dan sesudah itu kita akan tersedia di YouTube. Jadi buat teman-teman yang miss, bisa mengakses di sana. Oke, Mas Boni, kita kembali ke materi kita, learning in organization. Ini sesi yang terakhir. Bisa nggak ngasih tips-tips buat perusahaan besar atau kecil? Apa yang harus mereka lakukan?
Mas Boni sebagai learning and development di Astra, apa yang kira-kira bisa di-sharekan kepada teman-teman yang lain untuk memperbaiki sistem yang ada di dalam kondisi COVID-19 ini kepada perusahaan baik kecil ataupun besar. Silakan Mas. Baik Pak, ini saya itu teringat kata-kata si founder Toyota Pak, namanya Eiji Toyoda Pak. Dia bilang begini, we make people before we make product. Nah, apa yang dikatakan oleh Eiji Toyoda ini Pak, bagi kami ini jadi sesuatu kunci Pak. Kenapa? Sebelum kita mampu membuat sebuah produk yang bagus, sebelum mampu mendeliver sebuah services yang luar biasa kepada customer, kita harus make people dulu. People-nya jadi kunci dulu. Kita harus persiapkan itu. Setelah people kita siap, barulah kita bisa mendeliver apa yang customer inginkan. Nah, dalam kondisi seperti ini, yang bisa kita lakukan sebagai seorang learning and development, yang pertama itu, orang learning and development-nya harus punya growth mindset dulu. Kenapa? Kalau orang learning and development-nya di dalam sebuah organisasi sudah pakai fixed mindset dulu, ya, artinya nggak mau berubah dengan kondisi ini, sulit Pak. Jadi yang pertama dulu yang harus dibukakan adalah learning and development mindset-nya. Orang-orang yang dibuka dulu. Jadi kalau orang learning-nya sudah terbuka, pasti dia akan mencari kreativitas yang ada. Mereka akan menemukan cara-cara yang baru. Bagaimana mereka bisa mendeliver apa yang harus mereka persiapkan untuk orang-orangnya. Jadi yang pertama, Pak, bagaimana learning and development team ya, bisa ada timnya di dalam organisasi harus siap dulu. Mereka harus punya mindset. Yang kedua, harus move fast, Pak. Artinya harus cepat, Pak. Kenapa? Karena semua organisasi ataupun korporasi, tadi seperti yang kita bilang, baik itu declining, artinya menurun gitu ya, ataupun yang sedang growing, mulai tumbuh gitu. Semuanya itu sebenarnya preparing, Pak. Artinya mereka itu semuanya persiapan semua untuk post-COVID ini. Butuh learning kedua-duanya. Bisnismu seperti apa? Kira-kira gitu. Iya, benar, Pak. Jadi mereka harus persiapkan dua-duanya. Nah, preparing harus jadi kunci utama. Sehingga harus bergerak cepat. Baik itu mereka harus cepat menggali survei dari customer-nya, mereka harus tahu need and want dari tim atau karyawan yang akan diberikan training, harus cepat ditentukan. Nah, lalu yang ketiga, yang jadi kunci lagi memang setelah kita tahu itu seperti apa perubahan yang akan terjadi, harus deliver dengan cepat juga, Pak. Jangan menunggu sempurna dulu, lalu itu baru dijalankan. Takutnya momentumnya hilang. Nah, ini kesempatan ini harus dimanfaatkan dengan cepat, agar apa? Setelah post-COVID, kita udah ready untuk jalan, Pak. Bukan lagi untuk menyiapkan orang-orang kita. Begitu, Pak. Oke, Mas. Saya sendiri sebenarnya saya sharing buat teman-teman sekalian ya. Jujur 2 minggu ini saya belajar super banyak. Saya merasa inilah kesempatan kita untuk membalap kompetitor saat COVID selesai. Jadi kita harus belajar digital dengan lebih baik dari orang lain. Kita harus punya tools yang lebih keren daripada orang lain. Kita harus implementasi lebih cepat daripada orang lain. Nah, di dalam masa ini justru harus terjadi yang tadi orang-orang itu harus diajari dengan ilmu-ilmu baru. Saya berkali-kali di dalam IG Live saya bilang sharpening the new saw, mempertajam gergaji yang baru, bukan gergaji yang lama. Karena tools-tools baru ini akan berguna untuk pasca COVID. Sementara kita dulunya tidak memakai itu, sekarang memakai itu. Dulunya kita tidak mempunyai, mungkin kita digital learning-nya cuma 20% gitu ya. Nanti di masa yang akan datang digital learning-nya 70%. 30% baru yang non-digital. Ini contoh aja. Sehingga kita betul-betul saat ini justru merupakan masa keemasan kita ya. Maksudnya ini jam-jam penting gitu ya, untuk mempertajam diri, untuk belajar, untuk membuat kita jadi lebih banter, untuk kita lebih mampu bersaing ya. Baik terhadap skill-skill yang kita belum mampu, ataupun skill-skill yang dulu tidak dipakai tapi sekarang harus dipakai. Ini justru semangat pembelajar teman-teman semua harus dipertajam dan diperkuatkan. Itu mungkin kacamata saya ya sebagai
seorang dosen, sebagai seorang guru, sebagai seorang penyeminar, sebagai seorang pembelajar. Jadi kita semua justru saat ini, bukannya nanti-nanti, tidak sempat gitu, harus belajar dengan sangat kuat. Mungkin itu sharing saya terutama di dalam diskusi tentang learning ini. Saya kira itu yang menarik buat kita ya. Mungkin Mas Boni sekali lagi kita kasih waktu untuk menutup, ada waktu 2-3 menit, silakan. Bapak bisa sharing apa saja, dan sesudah itu kita akan cukup selesai, karena sekarang udah jam 5 lebih 4 menit. Silakan, Bapak masih punya waktu 2-3-4 menit. Silakan Mas, penutup Mas. Oke, thank you Pak. Oke, sebenarnya ya kita berbicara tentang learning itu skupnya sangat besar. Ini memberikan impact yang sangat luar biasa. Bukan hanya di dalam korporasi, tetapi bagaimana ini bisa juga bisa memperkuat indeks people index kita secara bangsa sebagai negara di Indonesia, Pak. Proses learning yang terjadi baik itu dalam skala kecil, gitu kan, baik dalam itu organisasinya kecil atau besar, itu secara tidak langsung itu akan memperkuat bagaimana kita di mata bangsa yang lain. Kita tahu kan bahwa indeks pendidikan kita di Indonesia itu masih luar biasa menantangnya kita, Pak. Ya. Nah, kesempatan bagi kita baik itu di setiap organisasi-organisasi, learning and development itu jadi kunci bagaimana kita mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara nih Pak. Bukan hanya kita bisa make a profit dengan customer, tetapi kita bisa membuat bagaimana people kita, bangsa kita sebagai Indonesia ini menjadi competitive advantage yang menjadi daya saing kita dengan negara-negara lain, sehingga kita bisa menjadi negara yang besar Pak. Dan maju pastinya itu Pak. Oke, buat saya mungkin saya tutup aja acara hari ini, karena ini adalah sesi terakhir dari saya, akses dari saya selama pembelajaran ini. Jadi di awal tuh saya cuma awalnya pengen tahu sih gimana sih IG Live itu ya, dan saya coba langsung gitu. Itu dari sisi saya. Itu juga menurut saya di zaman ini butuh keberanian untuk mencoba langsung, salah enggak apa-apa gitu ya. Jadi itu hal. Jadi 10 hari yang lalu saya mencoba berbicara dengan banyak orang, saya berdiskusi macam-macam ya, dan saya kira jadi gini, saya merasa kita harus mencoba. Saya sudah cukup, saya sudah merasa sudah 8 hari, saya sudah cukup tahu modelnya IG, sudah waktunya saya move on. Saya mulai dari Selasa depan, saya akan bikin seminar developing work from home skills for manager. Dan saya mau nyoba seminar untuk orang 100 itu gimana sih ya, dengan digital yang paling oke itu bagaimana ya. Saya buat berbayar 200.000, bagi yang mau daftar boleh daftar ya, ada di IG saya cara daftarnya. Tetapi sebenarnya yang paling penting dari acara Selasa nanti ya, developing work from home skills for manager buat kami adalah belajarnya itu. Jadi membuat seminar 100 orang, saya bisa pakai tools apa saja, saya akan try bagaimana membuat klien kita happy, bagaimana mereka puas ya. Ini proses juga gitu ya. Saya coba sekali lagi, jadi saya pindah dari belajar main IG, sekarang belajar main seminar ya. Dan mungkin minggu berikutnya lagi saya akan berubah lagi untuk belajar sesuatu. Tetapi saran saya buat teman-teman semua yang ada adalah keep learning gitu ya. Salah enggak apa-apa, jangan merasa enggak nyaman. Memang salah itu seharusnya gitu ya. Dan teman-teman yang mau mencoba boleh ikut seminar saya hari Selasa jam 8.30 sampai jam 12.30 dari rumah Anda dengan menggunakan Zoom. Ya, itu iklan saya yang terakhir. Silakan Mas, silakan. Oh, sama ini ikut satu. Iya. Silakan Pak Boni. Iya, yang terakhir begini sih memang Pak. Bagaimana itu harus kuncinya sebenarnya start with yourself, artinya dimulai dengan diri kita sendiri, dan start now. Artinya kita nggak bisa menunggu, tapi harus proaktif. Jadi, walaupun kita berbicaranya tentang learning in organization, topik kita hari ini, sebenarnya ini bisa ditarik kepada masing-masing pribadinya kita, Pak. Artinya, mau tidak mau, proses learning harus kita lakukan dengan diri kita, dan harus kita mulai dari sekarang, Pak. Kalau tidak, agak sulit kita untuk menghadapi kondisi yang mungkin akan jauh berubah dibandingkan kondisi-kondisi sebelumnya. Oke, itu mungkin Pak, saya Pak. Ya, teman-teman sekalian, terima kasih atas kebersamaannya hari ini, kemarin, dan seterusnya. Ini adalah sore terakhir saya, jadi besok sore tidak ada IG Live ya.
Besok pagi masih ada satu dengan Pak Made Muku bicara tentang managing stress during COVID-19 ya. Di saya, beliau yang mengajak saya. Jadi saya sebagai tamu, saya akan sebagai tamu. Saya akan di bawah, beliau yang di atas gitu. Jadi kita akan bergantian ya. Tetapi menurut saya inilah waktu kita belajar yang terbaik. Inilah saat kita learning secara personal ataupun secara organization. Sekali lagi terima kasih Mas Boni, terima kasih teman-teman sekalian. Sampai jumpa pada IG Live yang akan datang atau kita jumpa hari Selasa pada seminar kita Work from Home Skills for Manager. Terima kasih Mas, salam satu hati. Terima kasih Pak, terima kasih Pak, terima kasih semuanya.